Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Mengerikan, ternyata kami konser di Desa Gaib Merapi. Kisah mengerikan ini terjadi pada Sofi, personil band religi lokal yang mendapat panggilan manggung di salah satu desa di kaki Gunung Merapi pada November 2011 silam. Saat itu, Sofi yang tergabung dalam kelompok band itu sebagai vokalis, diundang oleh seseorang bernama Pak Tugio untuk mengisi acara di rumahnya. Setelah oke dengan tanggal manggung dan pembayaran di muka, ia bersama bandnya pergi ke rumah Pak Tugio dengan menggunakan motor. Jarak antara rumah Sofi dan lokasi acara sebenarnya cukup jauh, tapi pemilik acara tidak membekali personil dengan angkutan jemputan, hingga terpaksa Sofi dan bandnya membawa motor dan saling berboncengan menuju lokasi, berbekal petunjuk arah dari sang pemilik acara. Saat itu rombongan Sofi berjumlah 8 orang, dan Sofi dibonceng oleh salah satu rekannya. Sofi sendiri asli orang Surabaya dan pendatang di Yogyakarta karena sedang kuliah. Menjadi vokalis band ini adalah sampingannya untuk menambah uang saku selama ia menempuh pendidikan. Sofi yang hanya ikut tanpa tahu siapa dan di mana lokasi acara, lalu bertanya kepada rekannya yang membawa motor, "Ini kita acaranya nanti daerah mana, Mas?" "Daerah Ek. Patokannya ada lapangan nanti dekat-dekat sana," ujar rekannya itu. Memang biasanya cukup mudah menemukan sebuah acara, apalagi dengan panggung besar hanya dengan menyebutkan daerah dan patokan lokasi rumahnya saja. Dari sana biasanya bisa terlihat keramaian yang menandakan lokasi tempat mereka manggung nantinya. Acara apa ya? Hajatan pernikahan, syukuran rumah, atau acara desa? Wajar jika Sofi menanyakan ini. Tentu ia perlu tahu lagu dan pembawaan apa yang cocok ia tampilkan di atas panggung nanti. "Lah, saya juga nggak tahu. Itu yang nerima job si Mas Samsul," balas rekan Sofi tanpa melepaskan pandangannya dari jalan raya. Desa Ek ternyata berada di arah kaki Gunung Merapi. Dari Maguwo iring-iringan motor itu terus melaju dan meninggalkan hiruk-pikuk jalan besar. Kini mereka memasuki jalan perkampungan yang begitu sepi dan hari yang semakin sore. Awalnya rombongan ini berangkat pukul 4 sore. Namun hingga menjelang maghrib dan hari mulai gelap, mereka sama sekali belum menemukan lokasi yang dimaksud. Keanehan mulai dirasakan Sofi pada momen ini. Mengapa lokasinya begitu jauh dan mereka tidak kunjung sampai? Apalagi di tengah jalan menuju lokasi yang semakin dekat dengan puncak Merapi, Sofi melihat sebuah bangunan mal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Posisi mal juga begitu kontras dengan keadaan di sekitarnya yang begitu rimbun dengan pepohonan asri. Selain itu, Sri juga melihat seorang pria tua yang mengangkut 2 wadah besar berisi air di punggungnya dan berjalan sendirian di hari yang sudah gelap itu. Lewat dari waktu maghrib, rombongan melewati sebuah jembatan yang di bawahnya terbentang sungai dangkal yang terhubung dengan aliran Merapi. Tanpa dikomando, para pengendara motor rombongan membunyikan klaksonnya beberapa kali ketika melintas jembatan itu. Sofi yang bingung karena rekan-rekannya membuat keributan, padahal hari sudah malam dan tidak ada kendaraan lain yang menghadang rombongan mereka, lalu bertanya, "Kenapa pada klakson, Mas?" "Itu, di bawah jembatan tadi banyak orang yang ketimbun waktu erupsi tahun lalu, Mbak. Jadi kita ngehormatinlah dengan klakson," jawabnya lagi. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, rombongan ini akhirnya menemukan patokan yang disebutnya oleh pemilik acara, sebuah lapangan golf. "Nah, dari sini harusnya sudah deket nih. Katanya kalau ketemu lapangan golf, lurus lagi nanti acaranya deket-deket jalan ini." Namun dari lokasi lapangan itu sama sekali tidak ada tanda-tanda keramaian. "Mungkin masih ke atas lagi," saran salah satu personil yang lain. Karena masih belum menemukan lokasi tepat acara, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri jalan menanjak yang semakin mendekati jalur puncak Gunung Merapi. Meskipun sudah menemukan lapangan golf yang dimaksud, nyatanya setelah sejam berlalu, hajatan atau acara apapun itu tidak pernah mereka temukan. Padahal hari sudah semakin larut jelang jam 9 malam,
dan udara di sekitaran kaki Gunung Merapi semakin dingin. Hingga pada salah satu sisi jalan, rombongan ini bertemu dengan sekumpulan pria yang berkerumun di tepi jalan. Tidak ada rumah atau apapun di sana. Karena merasa sudah tersesat, Sophie ditunjuk untuk bertanya kepada kumpulan pria itu mengenai rumah Pak Tugio, orang yang mengundang mereka. "Misi Pak, mau tanya, tahu rumah Pak Tugio nggak ya Pak?" Pria-pria itu memandangi Sophie dan berujar, "Lah, ini rumahnya Mbak," sambil menunjuk sisi sebelah Sophie. Dan tiba-tiba saja, di lokasi yang awalnya gelap gulita dan antah berantah itu, muncul 2 buah rumah entah dari mana. Kondisi rumah itu juga memprihatinkan. Jendelanya berlubang tanpa kaca, daun pintunya rusak, dan banyak debu bertumpuk di sana-sini. Awalnya Sophie ragu, terlebih hanya ada 2 rumah saja di sana, dan itu pun tanpa ada panggung atau acara. Hampir saja ia akan melanjutkan perjalanan kalau bukan karena kemunculan seseorang dari rumah itu dan memanggil mereka masuk. Ternyata benar, rumah usang dan berdebu itu adalah sang penyelenggara acara yang mengundang Sophie dan B-nya tampil. Akhirnya kelompok itu pun masuk ke rumah itu. Keadaan dalam rumahnya sama dengan yang terlihat di luarnya. Kondisinya begitu usang dengan tikar anyaman yang begitu tua. Bahkan di bagian depannya terdapat sesajen dari beberapa macam bunga yang ditaruh di wadah. Sophie dan kelompoknya lalu duduk di atas tikar usang itu dan mengamati keadaan rumah. Rumah ini benar-benar seperti rumah setengah jadi atau sebaliknya. Seperti rumah lama yang sudah bertahun-tahun tidak diurus. Seorang anggota rumah lalu datang dan menawarkan teh hangat kepada rombongan Sophie untuk menghilangkan dinginnya udara kaki Merapi. Namun, ketika Sophie mencicipi teh yang dihidangkan, rasa teh itu terasa sangat aneh. Rasanya lebih seperti air rebusan bunga melati yang dicampur bunga-bunga lain dengan aroma yang menyengat. Tidak sanggup menelan teh itu, Sophie beralih ke air mineral dalam kemasan yang juga disajikan di hadapannya. Tapi sekali lagi Sophie tersentak, karena air mineral yang dihidangkan masih mengenakan kemasan lama yang beredar tahun 90-an. Sophie sangat mengenal kemasan lawas ini, karena dosennya pernah membahas transformasi kemasan air tersebut dalam salah satu kuliah. Namun karena tidak ada pilihan, Sophie akhirnya tetap meminumnya. Setelah membasahi kerongkongannya dengan air, Sophie izin untuk merapikan kembali make up-nya yang sudah hilang saking lamanya perjalanan. Rumah itu memiliki 2 kamar, di sisi kanan dan kiri yang bersebelahan. Bapak pemilik rumah itu sempat berpesan, "Kamarnya yang kiri ya, Nduk, jangan yang kanan," ujarnya. Namun entah apa yang ada di pikiran Sophie, ia justru membuka pintu kanan. Di dalam ruangan itu ada seorang wanita berambut panjang dan memunggungi Sophie. Ketika pintu terbuka, perlahan kepala wanita itu menoleh pelan ke arah Sophie, dan ia segera menutup pintu itu lagi rapat-rapat. Akhirnya Sophie yang trauma segera pindah ke kamar kiri, meminta satu rekan lainnya yang juga perempuan beserta suami rekannya itu untuk juga ikut dan menemaninya berhias dan merapikan penampilan. Baru beberapa menit berhias, orang rumah itu masuk dan berkata pada Sophie dan yang lainnya, "Ayo cepet-cepet, acara udah dimulai Mas, Mbak. Itu di luar tamu udah pada nungguin." Sophie jelas bingung karena saat kedatangannya, tadi ia sempat mengira salah rumah karena tidak adanya panggung atau apapun. Namun saat ia keluar kamar, ternyata di luar sudah ada sebuah panggung, tata lampu, rombongan para tamu dan sound system yang telah terpasang. Entah sejak kapan berada di lokasi itu, penontonnya juga sangat banyak. Terdiri dari bapak-bapak di bagian depan panggung dan ibu-ibu di sisi samping dan belakang panggung. Tapi mereka semua sama, dalam keadaan menunduk dan diam dengan pandangan kosong. Sophie dan krunya dengan sopan melewati rombongan ibu-ibu itu sambil menyapanya, "Misi ya Bu." Namun semua orang di sana begitu hening dan diam tanpa menjawab sapaan Sophie. Ketimbang acara syukuran yang meriah dan penuh kebahagiaan, acara ini justru terasa begitu hening dan sepi. Sophie tetap profesional dan tampil membawakan lagu demi lagu religi di acara yang tidak ia ketahui apa tujuannya itu, dan siapa pengantinnya jika memang adalah syukuran acara pernikahan. Bahkan keberadaan banner bertuliskan nama pengantin yang biasa terpasang pun tidak ada di sana.
Sophie sempat coba mencairkan suasana dengan melemparkan pertanyaan dan candaan kepada para penontonnya. Ayo dari bapak-bapak, ada request lagu tidak? Biasanya hal seperti ini para pria di depan akan menyambut pertanyaan Sophie dengan menyebutkan judul-judul lagu yang terkenal. Namun berbeda dengan para pria berpakaian hitam dan berpeci di hadapannya kini, tidak ada satupun yang menjawab maupun mengangkat kepalanya. Semua masih menunduk, mengakibatkan Sophie khawatir penampilannya membosankan dan tidak mendapat respon baik dari para tamu. Setelah sesi penampilannya usai dan akan berlanjut ke acara setelahnya, Sophie dan krunya izin turun panggung untuk istirahat dan akan naik kembali menjelang penutupan acara nanti. Namun, saat hendak turun, mereka dilarang dan diminta untuk tetap berada di atas panggung dan menyimak acara selanjutnya, yang ternyata adalah penyampaian ceramah oleh salah satu pendakwah. Lagi-lagi hal cukup aneh Sophie rasakan saat itu. Tema yang dibawakan penceramah tadi bertema kematian dan ajal, jauh dari yang biasa dibawa seorang penceramah di acara tasyakuran yang biasanya bertema tentang pentingnya rasa syukur atau keutamaan ibadah menikah. Setelah acara ceramah selesai, Sophie kembali tampil bersama bandnya. Hingga di pertengahan lagu, tiba-tiba saja para penonton pria mengangkat kepala mereka hampir secara bersamaan, dan Sophie sadar orang-orang di hadapannya bermata putih tanpa ada bagian hitam di bola matanya. Penyanyi kedua band itu selain Sophie mendekat dan memegangi tangan Sophie sambil bergetar. Namun, entah keberanian dari mana, Sophie melanjutkan lagunya hingga selesai, walaupun orang-orang di hadapannya tetap tanpa ekspresi dan apresiasi. Bahkan hingga lagu terakhir, dan biasanya panitia atau keluarga mempelai diundang naik untuk menyumbang lagu. Saat itu tidak ada satupun yang merespon, hingga penampilan mereka selesai dengan sangat canggung. Setelah turun panggung, Sophie bersama rekan perempuannya pergi ke toilet yang hanya ada di rumah tempat mereka datang tadi. Tapi ternyata di dalam sana begitu riuh dengan orang-orang tertawa. Awalnya Sophie masuk dan mengira orang-orang itu menertawakan sesuatu. Sampai akhirnya Sophie sadar, mereka semua tertawa dengan suara melengking khas kuntilanak, menertawai Sophie tanpa alasan yang jelas. Sophie bergegas masuk ke WC yang keadaannya seperti WC terbengkalai itu, dan segera buang air kecil secepat mungkin. Setelah beres, ia keluar dan segera menarik tangan rekannya untuk secepat mungkin pergi dari rumah itu. Saat keluar, ternyata Sophie dan rekan perempuannya sudah ditunggu oleh anggota band laki-laki di dekat panggung. "Yuk, makan dulu yuk," ujar mereka sambil membawa Sophie ke rumah di sisi satu lagi dari panggung. Di sana mereka dihidangkan makanan. Teman-teman Sophie makan dengan lahap makanan yang ada di sana. Namun Sophie menolak. "Silakan dimakan, Dok," tawar salah satu orang di sana. Sophie menggeleng, bukan karena tidak lapar, tapi yang ia lihat, piring-piring yang mereka hidangkan adalah berbagai macam jenis kembang. Bukan makanan atau lauk pada umumnya. Namun, entah kenapa rekan-rekannya makan dengan santai. Sambil menunggu rekannya makan, Sophie mengajak ibu yang menghidangkannya makanan untuk mengobrol. "Bu, ngapunten nggih, ini acara apa ya? Pengantinnya mana ya?" tanyanya ramah. "Pengantinnya sudah meninggal, Dok." Sophie yang sudah tidak tahan lalu meminta pulang sesegera mungkin. Sophie dengan panik meminta teman-temannya segera berkemas dan segera pergi dari lokasi itu. Akhirnya dengan tergesa mereka semua mengendarai motor dan menyusuri jalan untuk pulang. Saat itu jam sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Rombongan melaju dengan kecepatan tinggi dan terus membunyikan klakson secara bersahut-sahutan hingga menemukan jalan dengan lampu pertama yang cukup terang. Di sana Sophie sudah merasa cukup lega saat itu. Sampai tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dan ketika ia hendak menoleh, sebuah suara yang berat dan besar terdengar memanggilnya dari atas. "Sophie." Sophie refleks menoleh ke atasnya, dan di sana sudah ada sesosok raksasa yang memandang ke arahnya dan seperti hendak meraih tubuhnya. "Mas, cepat mas." Sophie menangis dan panik sambil memukuli punggung rekannya yang membawa motor. Motor melaju dengan sangat cepat, dan saat itu juga Sophie melihat makhluk-makhluk mengerikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Rombongan itu akhirnya menemukan jalan raya dengan beberapa kendaraan yang masih melintas. Namun posisi mereka berbeda dengan jalan tempat mereka masuk sore tadi. Tapi berbeda dengan tadi sore yang memakan waktu hampir 5 jam. Kali ini mereka sampai di jalan raya hanya 1 jam saja sejak mereka pergi dari lokasi acara aneh itu. Sophie segera pulang dalam keadaan sudah demam dan trauma. Ia baru berani menceritakan ke keluarganya keesokan harinya, dan hanya kepada kembarannya Sophie menutup cerita ini dari orang tua dan pacarnya rapat-rapat. Tapi pada akhirnya Sophie menceritakannya kepada pacarnya sebagai alasan mengapa ia demam saat itu. Pacar Sophie yang tidak percaya akhirnya berniat kembali ke lokasi itu dan mengajak Sophie ikut sebagai penunjuk jalan. Sophie berkali-kali menolak, namun rasa penasaran pacarnya memaksa Sophie menurut. Dan untuk kedua kalinya, sore itu ia diboncengi pacarnya pergi ke lokasi yang sama. Sophie masih ingat betul nama desa dan orang yang mengundangnya. Bahkan ia menuliskannya di kertas jika tiba-tiba lupa. Motor yang dikendarai pacar Sophie berjalan menuju arah yang sama dengan yang ia lalui kemarin. Saat itu sudah lewat waktu asar, dan perasaan Sophie sudah tidak enak. Namun tiba-tiba saja ia hilang arah. Ia merasa jalur ini begitu berbeda dengan jalur yang terakhir ia ingat. Bahkan mal besar yang ia lewati malam itu seakan lenyap tak bersisa. Khawatir salah arah, Sophie bertanya pada seorang ibu-ibu yang tengah berjalan di tepian jalan, tepat di samping lokasi pemakaman. "Bu, maaf, tahu alamat ini nggak ya?" tanya Sophie sambil menyodorkan kertas bertuliskan lokasi alamat acara kemarin. "Oh, di sana Mbak, lurus. Di sana itu dulu posisi desanya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Mbak." Dek. Sophie lemas mendengar hal itu. Tapi tidak dengan pacarnya. Walaupun Sophie sudah merengek minta pulang, pacarnya tetap membawa motor menyusuri lokasi yang menurut ibu tadi merupakan bekas alamat yang... Pacarnya tetap membawa motor menyusuri lokasi yang menurut ibu tadi merupakan bekas alamat yang kini sudah hancur itu. Dan benar saja, pada akhirnya jalan itu terputus. Di ujung jalan, Sophie menemukan banyak bangkai truk dan bis yang rusak parah dibiarkan berkarat di sana. Tidak ada jalur desa ataupun rumah warga yang beberapa waktu lalu ia kunjungi. Pengalamannya ini begitu membekas dan menyisakan traumatis berkepanjangan pada Sophie. Ia pada akhirnya dibawa pada salah satu tokoh di Yogyakarta untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ia menceritakan pengalamannya, orang itu berkata, "Oh, berarti kamu satu lagi yang juga diundang ke sana," ujar orang itu. "Gimana maksudnya, Pak?" "Sebelum kamu ada orang lain juga yang datang ke sini dan ceritanya mirip sama apa yang kamu sampaikan sekarang. Lokasinya juga sama persis. Bedanya dia di sana diundang sebagai tamu, kami diundang sebagai pengisi acara," jelas orang itu lagi. Melalui tokoh agama itu juga Sophie mengetahui, dulu saat Merapi erupsi, desa tempat ia tampil beberapa waktu lalu, salah satu warganya sedang mengadakan walimahan pernikahan. Namun baru saja akad akan dilakukan, Merapi erupsi, dan seluruh desa tertimbun material vulkanik. Akibatnya bencana yang tiba-tiba itu menewaskan para penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri, termasuk keluarga yang melakukan pernikahan itu, dan juga para tamu yang hadir. Jika Sophie hanya mendapatkan trauma dan menutup dalam-dalam cerita ini sendirian, nasib lebih memilukan terjadi pada rekan-rekannya yang juga ikut saat itu. Di antara mereka mengalami depresi beberapa bulan setelah kejadian itu hingga dirawat di rumah sakit. Selain itu ada juga yang tertimpa penyakit hingga tubuhnya menjadi kering dan habis. Itu juga kali terakhir Sophie berkumpul dan tampil bersama regunya. Sebelum akhirnya Sophie memutuskan berhenti dan pensiun karena trauma. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.